Ya, saya klarifikasi, Ibu Dewi ini suka hoax terus nih. Kok suka hoax, gubernur Pak? angkat tangan? Gak ada gubernur angkat tangan. Ini berita terbaru ini. Ini ada gambar Buya Mayaldi, ada gambar Bupati Padang Pariaman. Udah tol udah selesai ada katanya. gambar ini, udah 100% tanahnya Apanya selesai. Pak? 100% Apanya? dalam hal apa Pak Yohanes Fempi? Rampung 100% tanahnya. Tanahnya- Kewenangannya sudah Kewenangan selesai juga provinsi. gitu ya? Kewenangan provinsi. Jadi Kewenangan itu hoa provinsi, kalau gubernur Pak. sangat hoa kalau gubernur mengatakan angkat tangan. Tadi kan saya dengar Pak Nurnas bilang begitu tadi di Iya, media hari ini harus keluar. dicari datanya. Nah, Pak saya nggak Nurnas, dengar itu- itu, saya nggak dengar itu, jadi makanya saya klarifikasi. Enggak, tadi semua kita dengar. Itu yang katanya pertama. di Yang media. kedua adalah, Nah, saya kan menyampaikan tadi Pak yang Nurnas kedua bilang di adalah, media. saya tertarik dengan RT RW yang disampaikan oleh Bang Nurnas. RT RW ini memang perlu dibahas ya, perlu dikaji secara detail, karena ini adalah sebagai benteng masyarakat kita antisipasi dari dampak proses jalan tol ini. Saya hari ini masih memakai teori Sumatera Barat ini tidak akan pernah tumbuh industrialisasi. Itu ya. Apa itu? Yang tumbuh itu hanya UKM, gitu ya, pariwisata, pertanian. Yang namanya industrialisasi itu tidak akan bertumbuh. Nah, artinya apa? Kalau hari ini misalnya jalan tol itu diarahkan ke sana, nah, saya sampai hari ini 50 tahun ke depan, kalau saya jadi gubernur misalnya, saya masih meyakini itu belum Boleh terlaksana. saya Itu pertama. interupsi. Nanti kita Pak ya, nanti kita serahkan juga ke penulis lagi. Yang berikutnya adalah hari ini memang jalan tol Sumatera Barat ini beda dengan jalan tol yang ada di seluruh Indonesia. Jalan tol Pekanbaru mengapa sukses? Karena dia melalui kebun sawit. Saya lewat di sana, kebun sawitnya malah kebun sawit tidak laku. Nah, di situ lewatnya, makanya cepat selesainya. Begitu juga jalan tol Sumatera itu juga seperti itu. Nah, jalan tol yang ada di Sumatera Barat gitu ya, itu kan sangat aneh. Betul kata Mas tadi, masalah pertanian. Saya 2020 saya sudah menulis tentang masalah jalan tol ini, dan saya mengusulkan jalan tol ini khusus di daerah Kapal Helang itu dibuat jalan layangnya di atas. Bukan sekarang ini. Kalau sekarang ini itu akan menutup akses drainase, menutup jalur air, menutup lubang-lubang tikus yang di sana air lewat, itu semuanya ke sungai. Nah, itulah yang menyebabkan banjirnya permulaan, naiknya permukaan tanah Ulakan itu, sungai Ulakan itu, batunya sudah hilang karena sudah lumpur semuanya. Tuh, itu salah satu dampaknya gitu. Yang hari ini perlu RT RW itu gitu. Nah, saya tadi mengatakan kalau saya duduk, saya akan mengevaluasi bukan mengevaluasi dalam konteks jalan tol ini tidak perlu, mengevaluasi apakah memang perlu ini seperti ini kondisinya. Mengapa tidak dibuat saja terowongan gitu kan, dari posisi Kapal Lalang itu sampai Bukit Tinggi, malah sampai ke perbatasan Pekanbaru. Nah, ini kan perlu kita evaluasi gitu. Baik. Nah, saya tertarik dengan ide dari Pak Anies. Jalan tol ini bisa juga untuk pengadaan tanahnya investasi masyarakat nagari. Bisa. Tidak perlu pembebasan. Saya sudah juga menulis gitu ya, penyertaan modal, investasi tanah ulayat atau nagari terhadap jalan tol itu, macam pola yang bisa dilakukan. Nah, artinya apa? Ini memang secara pemerintahan provinsi sudah selesai. Oke, baik. Tinggal pengerjaan dari pusat.